Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam waktu New York, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat datang Bapak Ibu, teman-teman semua pada episode kelima program KJRI New York Menyapa. Pada hari ini tamu kita adalah warga Indonesia yang bernama Ibu Hani White, yang sekarang tinggal di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Sambil menunggu Ibu Hani bergabung, saya belum lihat di sini. Saya ingin sampaikan beberapa informasi bahwa pada hari ini tadi pagi di Philadelphia telah terjadi aksi demonstrasi mengenai Stop Anti-Asian Hate Rally yang dilakukan oleh berbagai komunitas masyarakat Asia, terutama komunitas Chinese American, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah negara bagian Pennsylvania dan juga Dewan Kota Philadelphia. Aksi rally tersebut berjalan dengan damai. Kami masih menunggu Ibu Hani White untuk bergabung dengan kita. Ibu Hani White adalah ketua dari IDN, Indonesian Diaspora Network, yang di Philadelphia. Sebentar, kami sudah lihat Ibu Hani. Kita cek dulu. Apakah Ibu Hani? Halo Ibu Hani. Halo, kedengeran nggak, Pak? Kedengeran Bu, tapi kayaknya kameranya itu hadap ke dinding Bu. Dibalik dulu Ada Bu. ke Oh iya, tembok. Iya, 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 iya. lihat Oke, Bu. salah hadap ya, Pak, Iya, ya, sama kameranya. iya. Saya gedekan dulu suaranya supaya saya bisa dengar lebih Iya, bagus. suaranya jelas nggak, Pak? Suaranya jelas Bu. Iya, Oke. heeh. Eh, Halo, Pak Bayu. sehat Bu, sehat Bu. Gimana? Alhamdulillah, Bapak Sehat, sehat? sehat, sehat. Kami keluarga juga sehat di sini. Gimana Bu? Pak Sarif juga baik-baik saja Bu? Pak Sarif sudah mulai Oh, udah mulai berkebun, kebun. sudah mulai mencangkul, tapi akhir-akhir ini karena udaranya dingin lagi, semua pohon-pohonnya dimasukin lagi ke dalam Waduh, rumah. sekarang bertanam apa nih? Kemarin kan kangkung tuh, sekarang berubah lagi. Iya, tahun ini kita mau fokus ke Russian kale. Oh, Jadi Russian kali. kale Oke, oke. yang warnanya Wah, purple. kapan itu nantinya apa namanya bisa kita petik sama-sama, Bu? Nah, kapan Bapak mau datang, janjian Heeh. kita bisa petik sama-sama. Sekitar bulan Juni Oh, lah. bulan Juni berarti Maret, April, Mei, Juni 4 bulanan ya sampai betul-betul Betul. Iya, iya, baik, iya. Bu. Iya. Ini Bu, jadi saya mau mengucapkan selamat datang kepada Ibu Hani sebagai IDN, Indonesian Diaspora Network di Greater Philadelphia. Terima kasih atas kedatangannya pada IG Live dengan KJRI, program KJRI New York Menyapa. Saya juga nyampaikan bahwa tadi ada rally mengenai Stop Anti-Asian Hate di Philadelphia. Dan juga ternyata di Philadelphia juga terdapat 7 ribuan ya, warga negara Indonesia di sana. Dan itu terbesar kedua setelah di New York gitu. Bagi Bapak Ibu, teman-teman di IG juga bisa berpartisipasi jika ada pertanyaan atau dukungan kepada Bu Hani atau kepada WNI lain di Philadelphia. Uh, yang saya tahu bahwa Ibu Hani adalah Ketua Diaspora Indonesia Network dan pernah juga bekerja di pemerintah kota Philadelphia. Ibu bisa ceritakan sedikit Bu sejarahnya Bu, bagaimana bisa sampai ke Philadelphia awalnya dan bagaimana bisa bekerja dengan Pemkot kota Philadelphia. Iya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi ya Pak Ya. pada sore hari ini atau menjelang malam. Kebetulan apa namanya saya adalah founder dari Indonesian Diaspora Network Hmm. Greater Philadelphia. Ya. Jadi itu sekitar tahun 2013, 2012 ya waktu itu konjen kita di New York adalah Bapak Gafur. Jadi kita bekerja sama dengan KJRI dan apa namanya mulai mengkoordinasikan supaya kita membentuk Indonesian Diaspora Hmm. Network bersama-sama juga waktu itu usaha dari Bapak diaspora yaitu Bapak Dino Patijalal Ya. ya untuk
mempunyai gerakan diaspora di seluruh Amerika. Hmm. Dan alhamdulillah kami berdiri, dan sekarang sebenarnya saya bukan cuma satu-satunya ketua kita, jadi ada ketuanya itu kelompok gitu loh. Ada Pastor Benny, ada Ibu Cut begitu. Jadi apa namanya ada ketuanya itu berupa kelompok gitu, dari kelompok Dewan dari gitu ya, Bu, ya? Indonesian Semacam dewan gitu ya? Betul Ya. sekali. Dan kebetulan pada tahun 2016 saya bekerja untuk Mayor Kenny, yaitu mayor dari City Philadelphia di Office of Immigrant Affairs. Sebelumnya juga saya sempat bertugas menjadi penasehat dari Gubernur Pennsylvania, yaitu Governor Tom Wolf. Dan kebetulan ada 2 orang Indonesia yang ditugaskan menjadi penasehat dari Governor Tom Wolf, yaitu saya sendiri dari bagian timur Pennsylvania, dan dari bagian barat Pennsylvania itu ada Ibu Niken Lestari di Erie, Pennsylvania. Begitu, banyak juga ya Bu ya, berarti ya. Dulu anggotanya berapa Bu, warga negara Indonesianya atau diasporanya, dan sekarang jadi tambah berapa dulu? Cerita-ceritanya awalnya mungkin dulu lebih banyak ya orang Indonesia diaspora di Greater Philadelphia area. Mungkin lebih dekat ke arah 10.000, sekarang agak menurun ke 7.000 ya. Karena dulu pernah sempat kejadian deportasi besar-besaran ya. Jadi ada sekian ratus warga kita yang mesti pindah keluar kota atau bahkan kena deportasi. Tapi alhamdulillah pada saat ini banyak warga kita yang sudah mempunyai legalitas, dan kalaupun belum mempunyai legalitas, tapi mereka tahu hak-hak mereka di Philadelphia ini. Terima kasih Bu. Nah Ibu, kita langsung aja ke substansi acara ini, yaitu mengenai yang tadi Ibu share tadi barusan mengenai acara Stop Anti-Asian Hate Rally. Sebenarnya bagaimana Bu kondisinya di sana itu saat ini? Iya, betul Pak. Jadi sebenarnya acara ini di-trigger atau awal mulanya itu karena ada penembakan terhadap warga Asia di Atlanta. Penembakan di Atlanta, ya Pak. Ya, baik. Betul, yang kemarin ada 8 korban, 6 korbannya adalah orang Asia ya. Dan rata-rata itu ibu-ibu yang bekerja di spa begitu. Nah, di sini di Philadelphia kebetulan banyak sekali warga Asia yang bekerja di hospitality industry. Bukan cuma ada di di spa, tapi juga ada di nail salon, ada di hotel, ada di restoran-restoran. Oleh karena itu kita bisa sangat terekspos terhadap publik begitu Pak. Jadi kami mendengar berita tersebut, dan ini juga merupakan sepertinya kalau bahasa Inggrisnya itu the tip of the iceberg gitu ya Pak ya. Kita sudah tahu di mana ada ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu terhadap komunitas Asia, dan akhirnya sampai ada yang mesti menjadi korban. Dan aksi-aksi ini untuk memperlihatkan kepada publik kalau kita tidak akan diam, kita tidak akan hanya menerima begitu saja, dan tidak akan hanya pasrah begitu Pak, tapi kita juga mempunyai kekuatan massa, kekuatan politik, dan kekuatan ekonomi yang bisa melawan semua tindakan-tindakan yang tidak adil tersebut begitu Pak. Baik. Dengan adanya berbagai permasalahan mengenai kekerasan anti-Asia ini Bu, kalau di Philadelphia sendiri gimana, orang-orang Indonesianya atau orang-orang Asia lainnya pada takut keluar untuk belanja atau apa? Gimana sih kondisi real di lapangan Bu kira-kira? Kondisi real di lapangan ini Pak, sebenarnya kita tidak punya pilihan ya Pak, karena banyak di antara kita yang memang bekerja untuk publik ya kan, banyak yang bekerja di restoran, di nail salon, bahkan pemilik-pemilik restoran dan grocery store sendiri banyak yang orang Indonesia. Jadinya kita tidak ada pilihan kecuali kita mesti berani tetap bekerja, tetap membuka usaha kita, tapi tentunya dengan cara yang sangat
berhati-hati begitu ya Pak. Kebetulan juga kita ada beberapa hubungan yang sangat baik dengan City Philadelphia, dengan apa namanya kepolisian di Philadelphia. Jadi walaupun kita mungkin ada sedikit ketakutan, maaf Pak, giginya jatuh. Walaupun ada sedikit ketakutan, walaupun ada sedikit kekhawatiran, tapi karena tidak ada pilihan tersebutlah kita akan tetap berusaha ya Pak. Kita masih tetap harus pergi bekerja, harus tetap pergi berusaha begitu Pak. Jadi saya tahu sendiri banyak kawan-kawan yang khawatir untuk naik kendaraan umum seperti bis dan subway. Tapi banyak yang tidak mempunyai pilihan Pak. Oleh karena itu ya apa namanya banyak yang membawa paper spray atau juga sangat berusaha sangat aware atau menjaga ya Pak ya. Jangan sampai kita bicara di handphone atau kita memakai earplug tanpa memperhatikan keadaan sekitarnya. Iya, dan kita juga ngerti kalau misalnya kita bawa jalan-jalan anak-anak kita, entah itu dengan naik sepeda atau dengan bawa anjing kita, itu juga kita mesti hati-hati. Karena memang ada beberapa kejadian juga di mana kawan-kawan kita yang orang Asia yang lagi enak-enak naik sepeda, sepedanya dirampas. Dan itu bukan hanya kejadian baru akhir-akhir ini, tapi sudah beberapa tahun terakhir ini sudah pernah kejadian seperti itu. Dan itu kebanyakan korbannya adalah orang-orang Asia ya Bu ya? Betul, betul sekali. Karena memang kelihatannya si orang yang sudah mengerti sekali ya, orang Asia itu mereka mengerti rata-rata kita bawa cash, itu pertama. Ya, jadi kemana-mana tuh mereka tahu, oh kalau ada orang Asia itu pasti mereka ada cash. Kalaupun tidak ada cash, orang Asia itu kadang-kadang mungkin yang perempuan agak modis gitu ya, entah pakai kalung, entah pakai gelang, entah pakai tas yang agak mahal begitu. Atau juga apa namanya kita tidak berani untuk melawan gitu. Dan apalagi akhir-akhir ini korbannya rata-rata apa namanya orang yang sudah agak berumur ya, seperti yang kemarin kejadian di San Francisco, itu kan nenek-nenek yang jadi kejadiannya. Di New York juga pernah ada kejadian kakek-kakek begitu. Jadi mereka memang sudah sangat mempelajari ini Pak, kelemahannya di mana, siapa yang akan ditarget. Jadi istilahnya kita juga mesti melakukan pendidikan ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita dan warga kita, supaya walaupun kita ada di tempat yang aman, tapi kita jangan sampai lengah. Baik Bu. Kita lihat dulu, mungkin ada beberapa dukungan dari teman-teman yang ada bergabung di IG Live. Saya lihat di sini ada Pak siapa ini? Pak Tohir Rosidi 927. Beliau menyampaikan tetap semangat, jangan kasih kendor. Yes, semangat Pak. Jangan takut Pak, betul sekali. Kalau kita takut kita malah nggak maju-maju, betul Untuk Pak. yang lain, Bapak Ibu yang lain, kalau mau kasih semangat kepada teman-teman di Philadelphia juga silakan taruh pertanyaan di kolom chat ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan data yang saya terima, yang saya lihat di website Bu, ini jumlah kekerasan anti Asia ini cukup banyak ya Bu. Saya lihat dari 2 tahun lalu menjadi 6 ya tahun ini. Berarti naik sekitar 300% tuh Bu. Dan bagaimana sih reaksi yang atau tindakan yang atau langkah-langkah yang dilakukan oleh warga, oleh kota Philadelphia sendiri, Bu? Pemkot melakukan apa mengenai hal ini? Nah, itu baru yang dilaporkan, Pak. Oh, gitu. Itu cuma yang dilaporkan, belum yang tidak dilaporkan. Dan sebagian itu juga ada yang cuma dilaporkan internal, misalnya ada yang melaporkan ke Mayor's Commission, ada yang dilaporkan ke Human Rights Relation, tapi tidak mau dilaporkan ke polisi, begitu Pak. Nah, karena itu Pak, semenjak lebih dari 10 tahun lalu sebenarnya, apa namanya, kepolisian Philadelphia itu sudah mempunyai badan penasehat yang khusus orang Asia, begitu Pak. Jadi badan penasehat yang khusus orang Asia ini ada yang dari China, ada yang dari Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Burma, India. Jadi semua negara-negara Asia termasuk dari Indonesia gitu ya Pak. Itu bisa melakukan penjembatanan. Contohnya kemarin waktu Bapak Arifi baru menjabat sebagai konjen,
Dan Ibu Endang juga baru datang. Saya ingat sekali Ibu Endang baru datang ke New York. Itu langsung datang ke Philadelphia untuk melakukan pertemuan dengan kawan-kawan yang menjadi korban waktu itu. Kebetulan sebelum COVID waktu itu kejadiannya ada beberapa orang Indonesia yang kena rampok. Dan itu situasinya itu sangat sangat jelas gitu Pak. Yang kena rampok itu hanya beberapa blok dari toko-toko Indonesia atau warung-warung Indonesia. Jadinya memang sudah seperti ditarget gitu ya Pak. Rata-rata orang-orang yang akan datang ke warung-warung Indonesia di Philadelphia itu biasanya kan bawa cash atau mereka bahkan mau mengirim uang ke Indonesia. Banyak yang mengirim uang melalui MoneyGram atau transfer begitu Pak. Nah itulah yang kelihatannya para orang-orang yang negatif ini sudah mempelajari situasinya. Dan alhamdulillah waktu Pak Arifi datang, kita mendapatkan janji dari pihak kepolisian dan pada saat itu juga ada dari pihak pemadam kebakaran yang datang ya. Mereka akan menambahkan patroli-patroli di sekitar tempat-tempat di mana orang Indonesia berbelanja atau melakukan aktivitas dan itu sudah terbukti. Tapi tentunya kita harus tetap melakukan penekanan ya Pak ya karena kalau misalnya tidak ada apa-apa ya pihak polisi juga rileks kembali gitu. Oh, sudah aman. Padahal belum tentu aman. Padahal kemungkinannya adalah tidak dilaporkan. Kejahatan yang tidak dilaporkan. Kebanyakan underreported ya, Bu. Betul. Ya, memang betul sekali. Bahwa... Karena kadang-kadang orang kita itu banyak yang merasa, aduh aku takut melaporkan. Atau bahkan yang lebih membuat saya sedih itu ada yang bilang, udah nggak apa-apa dimaafkan. Padahal bukan seperti itu kasusnya di Amerika. Kita boleh memaafkan, tapi tetap harus dilaporkan gitu loh. Karena ini penting sekali untuk statistik dan penting sekali untuk tindakan preventif ke masa depan. Oh, baik-baik. Ini juga ada dari chat, ada Pak Konjen, Pak Arifi Saiman. Di sini ya, Pak Konjen menyampaikan salam sehat Bu Hani. Semoga warga kita di Philly selalu dalam kondisi aman dan sehat gitu. Amin. Bapak kirim salam sama Ibu juga. Welcome back. Lalu juga ada Pak Iwan Rubis. Beliau menyampaikan bahwa mobilitas outdoor sebaiknya dilakukan secara kolektif, sosialisasi jangan terlalu eye catching. Oke. Saya memang juga ingat Bu, ke waktu Pak Konjen awal-awal tahun 2020 ke Philly Bu ya, karena banyak korban kekerasan, ya, perampokan yang terjadi kepada warga negara Indonesia di sana. Nah, tapi untuk reaksi teman-teman komunitas warga negara Indonesia maupun diaspora Indonesia di Philly gimana Bu terhadap kekerasan ini? Apakah mereka kompak bersatu atau bagaimana hubungannya juga dengan orang Asia Indonesia, orang Asia dari Vietnam, dari China gitu segala macam, bagaimana Bu di sana itu bersama? Iya Pak, jadi kami sangat bersyukur komunitas kita sudah lebih mampu berkolaborasi sekarang. Mungkin kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, sekarang kemajuannya sudah banyak sekali. Sekarang kita sudah mempunyai semacam koalisi ya Pak ya, kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas lain karena tidak akan efektif kalau kita hanya berjuang sebagai orang Indonesia aja. Tidak komunitas kita pertama tidak terlalu banyak, kedua komunitas kita termasuk komunitas yang masih muda di Philadelphia. Dibandingkan mungkin dengan komunitas Vietnam, Chinese, Korea yang mereka jauh lebih lama di sini. Seperti komunitas Korea dan komunitas China, mereka sudah punya Chinatown dan Korean Town sendiri di Philadelphia. Jadi mereka sudah mempunyai real estate yang luar biasa, mereka sudah mempunyai kekuatan ekonomi yang sangat kuat dibanding dengan komunitas kita. Tapi kita semua dalam satu umbrella, yaitu umbrella Asia, begitu ya Pak ya. Oleh karena itu, apabila kita melakukan perjuangan ini secara kolektif, secara bersama-sama, maka suara kita akan jauh lebih besar dan jauh lebih didengar. Begitu juga dengan teman-teman kita, banyak yang merasa, oh kok kelihatannya lebih ke arah East Asia ya, lebih ke arah yang kedengarannya cuma orang China, orang Korea, orang Jepang. Tapi sebenarnya tidak juga Pak, karena kita yang orang Southeast Asia ya, seperti yang dari Kamboja, seperti yang dari Malaysia, seperti yang dari Vietnam, itu juga kita sudah banyak melakukan komunikasi dan banyak melakukan kolaborasi. Bentuknya gimana Bu? Bentuknya semacam grup atau ada Zoom meeting atau ada telepon-teleponan?
atau gimana Bu cara koalisi itu? Iya, jadi tergantung Pak. Jadi tergantung dari kepentingan-kepentingannya tertentu ya Pak. Misalnya kalau yang dari penasehat kepolisian di Philadelphia, itu sudah ada forumnya di mana semua komunitas-komunitas itu setiap bulan karena saat ini kita lagi COVID, maka meetingnya tidak bisa in person. Ya. Ada meeting lewat Zoom, ya Pak. Lalu kawan-kawan yang di bidang lain seperti di bidang sosial, seperti di bidang pendidikan, itu juga sudah ada kolaborasi-kolaborasinya, ada yang melalui grup email, ada yang melalui Facebook email. Jadi apabila seperti kemarin ada kabar di mana di daerah San Francisco itu ada rumor di mana anak-anak muda itu sekarang lagi ngetren untuk namparin orang Asia gitu, slap Asian gitu. Kalau udah berhasil nampar orang Asia, mereka akan rekam, mereka akan merasa bangga sekali di IG gitu ya Pak ya, di Instagram. Nah itu beritanya sampai juga ke kita. Jadi kita mesti kita semuanya ikut memblast off, hati-hati, jangan sampai ada yang tertarget, jangan sampai ada yang kalau ada yang ditampar atau bagaimana, tolong dilaporkan, apalagi terutama untuk yang sudah tua ya, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumur, apabila sekali ditampar itu kan mungkin bahkan bisa pusing atau pingsan atau bagaimana, itu yang paling berbahaya. Dan warning-warning seperti itu sudah di blast off oleh teman-teman lewat sosial media seperti Instagram, Facebook, dan bahkan beberapa community member langsung melakukan telepon ke orang-orang yang sudah senior, mengatakan, hey hati-hati, sesuai dengan bahasa-bahasanya masing-masing ya, hati-hati, ini ada permainan anak-anak seperti ini, nanti tolong kalau misalnya pergi keluar, kalau bisa jangan sendiri atau jangan di tempat yang gelap begitu. Ya. Nah, itu sebenarnya keadaan di Philly itu mencekam atau biasa aja Bu, atau tetap aja biasa tapi kita harus hati-hati gitu Bu? Apa? Kayak kesannya nanti takutnya mencekam sih, mudah-mudahan enggak ya Pak. Mencekam itu kan tergantung dari situasi kita ya. Kalau kita ketakutan sendiri, ya segala sesuatunya akan mencekam ya. Tapi seperti saya katakan tadi, ya kita nggak ada pilihan gitu loh Pak. Walaupun situasinya mungkin kurang kondusif atau agak ngeri gitu, tapi kita masih tetap bekerja, kita masih tetap keluar, kita masih tetap pergi ke dokter begitu ya. Jadi ya hati-hati, tentu terus terang akan sangat hati-hati, dan apalagi di Philadelphia ini termasuk kota yang dimana tingkat kejahatan senjata apinya cukup tinggi ya. Jadinya itu yang kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kalau misalnya sudah ada yang pakai senjata api, kita lari kemana juga nggak bisa gitu ya. Makanya ya kita mesti benar-benar hati-hati gitu Pak. Kalau nggak perlu, nggak usah keluar. Kalaupun mau keluar, jangan sendirian begitu Pak. Kebanyakan teman-teman warga negara atau diaspora Indonesia itu ditinggal di mana Bu? Di Philly-nya di sebelah mana? Dan bentuknya bergerombol gitu seperti kampung Melayu, banyak orang Indonesianya atau terpisah-pisah gitu Bu? Kebetulan kalau di Philadelphia itu sangat terkonsentrasi Pak, di daerah selatan Philadelphia. Alasannya kenapa kita memilih di daerah selatan, karena daerah sini real estate-nya itu sangat affordable. Jadi masih bisa terjangkau dengan kemampuan income warga kita. Dan karena waktu dari awalnya, dari awal tahun 2000 itu kita sudah banyak di sini, akhirnya banyak yang akhirnya membeli properti di daerah South Philadelphia. Jadi kalau misalnya Bapak main ke South Philadelphia itu, di mana ada banyak warung-warung yang jaraknya cuma beberapa blok, dan ada restoran juga gitu, Bapak bisa dengar tuh kadang-kadang bahasa-bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa Jawa. Jadi rasanya tuh kadang-kadang nggak seperti di Amerika gitu loh Pak, rasanya seperti di Indonesia. Iya, banyak juga restoran Indonesia Bu, banyak ya di sana ya, restoran bumbu. Iya, dan bahkan yang dari New York itu juga disuplai dari Philadelphia juga Bu, beberapa yang di Queens. Iya, betul sekali. Dan kami sebenarnya sangat bangga ya di Philadelphia. Restoran-restoran di Philadelphia ini bukannya menurun tapi naik gitu ya Pak, karena memang didukung dengan seperti tadi saya katakan, biaya untuk startup bisnis di sini jauh lebih murah dibanding di New York.
ya kan? Biaya sewa, biaya operasi, rental real estate itu jauh lebih murah dibanding kota-kota besar seperti Los Angeles, San Francisco, New York. Jadi masih make sense untuk membuka bisnis kuliner Indonesia di Philadelphia. Dan bukan itu aja, Pak. Bukan hanya barometernya dari restoran atau toko-toko. Kita juga banyak sekali catering-catering Betul. yang apa namanya dioperasikan dari komisari kitchen atau kitchen yang bersama-sama yang melakukan catering ke rumah sakit, melakukan catering ke kantor-kantor gitu, Pak. Yang mungkin nggak kelihatan ya, nggak kelihatan seperti oh ada restorannya. Tapi kalau misalnya Bapak pergi ke kantor atau ke hospital yang besar-besar di Philadelphia, itu nanti bisa dilihat tuh ada nasi kuning, ada nasi uduk, dan itu catering-catering dari orang Jadi walaupun Indonesia. masa COVID juga tetap aja ekonomi teman-teman warga negara Indonesia di sana atau di Sephora itu tetap bagus ya, tetap stable ya Bu ya. Dikatakan stable mungkin agak menurun, tapi masih bisa survive. Oke, baik-baik. Sebagai informasi juga KJRI New York juga telah mengedarkan imbauan ya Bu ya kepada seluruh warga negara Indonesia di 15 wilayah kerja termasuk Pennsylvania untuk terus memperhatikan kondisi keamanan setempat. Jadi melalui pemberitaan di media massa maupun sumber-sumber resmi lainnya. Jadi kami juga menyampaikan bahwa kalau misalkan memang ada bantuan bisa menghubungi 911 atau juga menghubungi hotline KJRI New York gitu ya. Yang terdapat. Aduh, itu sangat berharga sekali, Pak. Karena kadang-kadang teman-teman kita kan nggak ngerti siapa yang mesti dihubungi, Betul. gitu loh. Dan dalam keadaan panik, Ya. Siapa lagi gitu. Makanya nomor-nomor KJRI New York Dipegang. itu yang 24 jam harus ada di dial tone, ya nggak? Jadi sekali pencet langsung tersambung. Kan ada 5 hotline tuh Bu. Nanti ada di sini ada teman-teman yang biasa pegang. Kan biasanya Ibu juga kontak dengan Pak Oki, dengan teman. Betul. Ya, begitu baik. Ya. Baik, Ya. Pak. Siap. Terima kasih Ibu Hani atas menjadi tamu dalam IG Live kali ini. Jadi kami atas nama KJRI New York juga kami menyampaikan apa namanya semoga Ibu dan teman-teman di sana selalu berhati-hati, menjaga keamanan dan kemudian juga salam untuk Pak Syarif ya Bu ya dan semoga kita bisa ke sana Amin. nanti supaya kita bisa harvest scale-nya. Iya, betul-betul. Kita banyak nanam kale yang warna purple dan juga cabai merah dan cabai rawit tahun ini. Baik Bu, terima kasih Bu atas. Saya terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan Pak Bayu selalu sehat. Kirim salam dengan Pak Arifi dan keluarga dan kawan-kawan KJRI di New York. Semoga tambah semangat, selalu sehat dan sejahtera selalu. Sehat, amin. Terima kasih Bu. Mari Bu. Sama-sama. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.